A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada dapat melihat video saya ini dari jalur YouTube ataupun TikTok. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga tercurahkan kepada beliau dan kita mendapatkan syafaat kelak di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Pada kesempatan malam hari ini sampailah pembacaan 37 masalah populer karya Ki Haji Abdul Somad pada masalah ke-32, yaitu tentang foto. Ini ada hadis, inna asyaddan nasi adzaban indallahi yaumal qiyamatil musawwirun. Nah, ini manusia yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah orang yang menggambar. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Apakah yang dimaksud dengan gambar dalam hadis di atas? Apakah foto termasuk gambar yang dimaksud dalam hadis di atas? Berikut penjelasan para ulama. Pendapat Syekh Ibnu Utsaimin. Adapun gambar modern zaman sekarang, seseorang menggunakan alat untuk mengambil gambar objek tertentu, lalu kemudian gambar tersebut berbentuk di kertas, maka itu sebenarnya bukanlah makna taswir, karena kata taswir adalah bentuk masdar dari kata sawara, artinya menjadikan sesuatu dalam bentuk tertentu, sedangkan gambar yang diambil dengan alat tidak menjadikannya dalam bentuk. Suatu gambar berbentuk adalah gambar yang berbentuk bentuk kedua mata, hidung, dua bibir, dan sejenisnya. Catatan Syekh Ibnu Utsaimin, Liqa al-Bab al-Maftuh, juz 19 halaman 72. Pendapat Syekh Ibnu Utsaimin lagi, ini Quran ini banyak, ini panjang banget, gundul, saya langsung bacakan artinya saja. Misalnya seseorang memakai suatu alat kamera yang ia arahkan ke suatu objek, lalu ia ambil gambar. Sebenarnya ini bukanlah makna taswir, karena manusia adalah sesuatu yang bergaris berbentuk, sedangkan pada gambar itu tidak ada garis bentuk mata, tidak ada garis hidung, tidak ada garis mulut, tidak satu garis pun. Alat kamera tersebut diarahkan pada satu objek, lalu alat tersebut menangkap gambar objek tersebut. Dalam hadis disebutkan, manusia yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah orang yang menggambar, orang-orang yang menandingi ciptaan dengan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ini, mayoritas kalangan salaf mengharamkan gambar yang berbentuk yang dibuat manusia dengan tangan memiliki tubuh. Maka berkata, sesungguhnya di dalam bentuk itu terdapat sikap menandingi penciptaan. Sedangkan gambar foto hanya sekedar warna. Oleh sebab itu, dalam hadis riwayat Zaid bin Khalid disebutkan, kecuali goresan pada kain. Tetapi menurut saya bahwa gambar yang dibentuk dengan tangan, apakah goresan pada kain atau adonan yang dibentuk berbentuk makhluk hidup, itu haram. Adapun mengambil gambar dalam alat fotografi maka tidak haram, karena pada dasarnya itu bukan gambar berbentuk bukti tulisan, satu tulisan dengan pena Anda, kemudian saya masukkan tulisan itu dengan kamera. Apakah saya yang menulis tulisan itu? Tulisan itu tetaplah tulisan Anda.
tidak diragukan lagi, itu bukan tulisan saya. Oleh sebab itu, orang buta pun bisa menggambar, demikian juga menulis. Namun demikian tetap dilihat tujuan dari foto itu, apa tujuannya. Jika tujuannya benar, misalnya untuk surat izin kendaraan atau salah satu kelengkapan persyaratan atau paspor, atau untuk menetapkan sesuatu, maka itu boleh. Adapun jika hanya untuk mengenang sesuatu, misalnya jika seseorang merasa rindu kepada temannya lalu ia melihat gambar tersebut, maka itu tidak boleh, karena itu hanya untuk memperbaharui keterikatan hati dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi jika orang tersebut telah meninggal dunia, lalu ia terus melihat foto tersebut untuk mengenangnya, maka semakin menambah kesedihan. Ini catatan Syekh Ibnu Utsaimin Durus wa Fatawa Al-Haram Al-Madani. Pelajaran dan fatwa yang disampaikan Syekh Muhammad bin Salih bin Utsaimin di Madinah pada tahun 1416 Hijriah, juz 1 halaman 33. Pendapat Dr. Abdul Wahab bin Nasir At-Tariri, dosen Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud, Riyadh, Saudi Arabia. Adapun gambar foto, para ahli fikih kontemporer berbeda pendapat dalam masalah ini antara yang membolehkan dan yang melarang. Pendapat yang lebih mendekati kebenaran bahwa foto tidak termasuk dalam gambar yang dilarang karena tidak sesuai dengan sifat gambar yang dilarang menurut Islam. Ada perbedaan antara foto dengan apa yang dilarang dalam Islam. Perbedaan itu tidak tersembunyi bagi orang yang berpikir. Oleh sebab itu, pendapat yang kuat adalah boleh, karena makna menandingi penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terdapat dalam foto. Foto itu hanya sekedar cahaya yang tertahan, seperti pantulan gambar pada cermin. Sama juga hanya seperti gambar dengan alat perekam video. Untuk lebih lengkapnya, lihat kitab Ahkam At-Taswir fi Al-Fiqh Al-Islami karya Muhammad bin Ahmad Ali Wasil, wallahu a'lam. Pendapat Lembaga Fatwa Kuwait. Adapun gambar semua yang bernyawa, manusia atau hewan, dengan cara menahan cahaya seperti pada foto dan video, maka itu boleh. Menurut pendapat yang paling kuat di antara pendapat para ahli fikih kontemporer, karena semua itu sama seperti gambar yang dipantulkan kaca cermin dan sejenisnya. Catatan ini fatwa Qita al-Ifta Kuwait, juz 4 halaman 256. Pendapat Al-Alamah Syekh Muhammad Bahyat Al-Muti 1354 Hijriah, mantan mufti Mesir, dan Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi, Ketua Ikatan Ulama Indonesia. Kata taswir dan kata nat, siapa yang tidak memperhatikan dua istilah ini secara tepat, maka akan terjerumus dalam banyak kekeliruan seperti yang kita lihat pada zaman kita sekarang ini. Misalnya kata taswir yang terdapat dalam banyak hadis sahih yang disepakati kesahihannya, apakah yang dimaksud dengan makna kata taswir tersebut, yang mereka itu diancam dengan ancaman yang sangat keras. Banyak di antara mereka yang menyebutkan diri dengan hadis dan fikih memasukkan ke dalam ancaman ini orang-orang yang
pada zaman ini disebut sebagai fotografer. Orang yang menggunakan alat yang disebut dengan kamera, kemudian mengambil gambar dengan alat tersebut, dan alat tersebut disebut surah. Apakah penamaan ini orang yang mengambil gambar disebut musawir dan perbuatannya disebut taswir? Apakah ini hanya sekedar penggunaan bahasa saja? Tidak seorang pun dari bangsa Arab ketika membuat kata taswir terlintas di hati mereka tentang ini. Oleh sebab itu, penamaan ini hanyalah penamaan secara bahasa semata. Tidak seorang pun menyatakan bahwa penamaan ini penamaan syar'i, karena seni fotografi belum dikenal pada masa turunnya syariat Islam. Tidak tergambar bagaimana digunakan kata musawir untuk orang yang mengambil gambar, karena fotografi masih belum ada wujudnya. Lalu siapa yang menyebut fotografer atau musawir? Dan siapa yang pula yang menyebutkan pembuatannya mengambil foto itu disebut taswir? Itu adalah urf, tradisi modern kita atau kakek kita yang pada masa orde foto ini muncul. Lalu mereka menggunakan istilah taswir untuk foto. Padahal bisa saja kata mereka menyebutnya dengan nama lain. Bisa saja disebut aks, dan orang yang melakukannya disebut ukas, sebagaimana yang dipakai orang-orang Qatar dan Teluk Arab. Jika salah seorang mereka pergi ke tukang foto, ia akan mengatakan, "Saya ingin Anda mengambil foto saya, kapan saya bisa mengambil hasil foto saya?" Bahasa yang mereka gunakan ini lebih mendekati kebenaran, karena foto itu tidak lebih dari pantulan gambar dengan alat tertentu, sebagaimana pantulan gambar pada cermin. Itu yang disebutkan Al-Alamah Syekh Muhammad Bahyat Al-Mut'i, mufti Mesir pada zamannya, dalam kitabnya berjudul Al-Kafi fi Ibahat At-Taswir Al-Fotografi. Pada foto di zaman ini sekarang ini disebut taswir, sedangkan taswir al-mujassam, gambar berbentuk 3 dimensi, disebut nat. Ini yang disebut ulama salaf dengan istilah yang memiliki bayang-bayang. Jenis inilah yang mereka sepakati haramnya, kecuali permainan anak-anak. Apakah penamaan nat ini mengeluarkannya dari apa yang disebutkan dalam nas-nas dengan ancaman untuk taswir dan musawirin? Jawabannya tentu tidak, karena gambar berbentuk seperti inilah yang sesuai disebut dengan taswir secara bahasa dan istilah syar'i, karena gambar berbentuklah yang menandingi penciptaan, seperti penciptaan yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, karena penciptaan yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala adalah berbentukan makhluk yang berbentuk, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis qudsi, "Waman azlamu mimman dahaba yakhluqu ka khulqi." Siapa yang lebih zalim daripada orang yang menciptakan sesuatu seperti penciptaan yang aku lakukan? Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari Syekh Dr. Yusuf Al-Qadrawi, Kaifa Nata A'mal Ma'as-Sunnah, Dar As-Suruf 1423 Hijriah, halaman 198. Alhamdulillah, pembacaan ini sudah selesai tentang foto. Semoga dapat dimengerti. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.